Fuad, sang raja dari Sungai Nil, di kota Giza, pada musim semi tahun 1868, ketika langit Mesir masih dipayungi angin tenang dan sungai Nil mengalir dalam bisu yang agung. Lahirlah seorang anak lelaki dari keluarga bangsawan, dinasti Muhammad Ali. Anak itu diberi nama Fuad, putra termuda dari Ismail Pasha, Hadif Mesir yang ambisius dan bermimpi menjadikan negerinya semegah Eropa. Fuad kecil tumbuh di tengah kemegahan istana, namun juga dalam bayang-bayang konflik, kekuasaan, dan tekanan kekaisaran Ottoman serta ambisi kekuasaan kolonial Eropa. Saat usianya masih belia, ia dikirim ke luar negeri Italia, kemudian Swiss untuk mendapatkan pendidikan militer. Di Lausanne, ia mengasah pikirannya, membaca filsafat, sejarah, politik, dan seni perang. Meski jauh dari tanah kelahirannya, Fuad tak pernah melupakan Mesir. Di setiap bait surat yang ia kirim ke ibundanya, ia selalu menulis, "Aku akan kembali bukan sebagai seorang pangeran, melainkan sebagai seorang pelayan bagi bangsa Mesir." Ketika Perang Dunia Pertama berkecamuk dan dunia porak-poranda, Mesir pun tidak luput dari guncangan Inggris yang telah mencengkeram negeri itu. Sejak tahun 1882, mendeklarasikan protektoratnya, dinasti Muhammad Ali pun dicabik Sultan Hussein Kamil, diangkat sebagai penguasa boneka. Namun, benih perlawanan telah tumbuh di tanah Mesir. Fuad tidak turut serta dalam banyak pergolakan fisik kala itu. Ia bukan pejuang di medan perang, tetapi diplomat yang sabar. Ia berbicara dalam senyap, merangkai aliansi, dan membangun kekuatan dengan kata-kata dan janji. Setelah wafatnya Sultan Hussein dan kemudian Sultan Ahmad Fuad, saudara kandungnya, Inggris akhirnya menuruti tekanan rakyat Mesir dan mencabut protektoratnya pada tahun 1922. Maka, pada hari ke-23 bulan Maret tahun itu, Fuad diangkat menjadi Raja Fuad yang pertama. Raja pertama Mesir modern yang merdeka secara simbolik. Tapi kemerdekaan itu semu. Inggris masih berkuasa dalam bayang-bayang. Dan Fuad tahu bahwa menjadi raja tidak berarti memiliki kekuasaan sejati. Maka ia mulai membangun fondasi yang lebih kuat lembaga-lembaga negara, pendidikan, dan konstitusi. Fuad menugaskan dibentuknya Konstitusi Mesir tahun 1923 yang memberikan batasan kekuasaan raja dan memberi peran besar kepada parlemen. Namun Fuad, yang mengagumi sistem monarki absolut, kerap berbenturan dengan Partai Wafd yang dipimpin oleh Saad Zaghloul. Ia mencabut konstitusi itu beberapa kali selama pemerintahannya, membubarkan parlemen, dan menunjuk Perdana Menteri yang loyal kepadanya. Meski politiknya penuh intrik, Fuad tak mengabaikan pembangunan bangsa. Ia mendirikan Universitas Fuad I yang kini menjadi Universitas Kairo, memperkuat sektor pendidikan, memodernisasi sistem hukum, dan mencoba menyatukan identitas bangsa Mesir sebagai negara dengan warisan kuno namun bercita rasa modern. Fuad juga dikenal sebagai pelindung seni dan budaya. Istana Abdi yang diubahnya menjadi pusat diplomasi dan budaya, di mana para seniman, ilmuwan, dan pemikir Mesir bertemu untuk merancang masa depan negeri. Namun hidup istana juga dipenuhi konflik rumah tangganya dengan istrinya, Ratu Nazli, sering diwarnai pertengkaran. Anak laki-laki mereka, Farouk, tumbuh dalam kemewahan tetapi jauh dari pengawasan ayahnya yang sibuk membangun legitimasi kekuasaan. Di tahun-tahun terakhirnya, Fuad menjadi semakin tertutup. Ia merasa dikhianati oleh rakyatnya yang mulai menyuarakan reformasi lebih dalam. Ia mencoba menegaskan kembali kekuasaan raja dalam konstitusi baru tahun 1930. Tetapi semangat zaman telah berubah, rakyat Mesir ingin lebih dari sekadar simbol. Pada suatu malam musim panas tahun 1936, di Istana Koba yang sunyi, Raja Fuad menghembuskan napas terakhirnya. Ia wafat dalam usia 68 tahun. Di sisinya hanya segelintir pelayan dan seorang imam yang membacakan ayat suci Al-Quran. Fuad dimakamkan dengan upacara kenegaraan yang agung. Dalam hati rakyat Mesir, ia dikenang sebagai raja yang pertama, tetapi juga raja yang terperangkap dalam bayang-bayang imperium dan gelombang perubahan. Warisannya bukan hanya pada singgasana yang diwariskan kepada putranya, Farouk, tetapi juga pada fondasi-fondasi lembaga, BNDI-DIKN, dan nasionalisme yang terus berdenyut di Mesir modern. Epilog, bayang-bayang di Sungai Nil. Waktu terus mengalir, seperti Sungai Nil, tenang di permukaan, namun menyimpan pusaran di kedalamannya.
Setelah kepergian Raja Fuad, sejarah Mesir tidak berjalan damai. Putranya, Farouk, mewarisi mahkota di usia muda 18 tahun dan sempat dipuja sebagai harapan baru. Namun masa pemerintahannya justru menandai runtuhnya monarki yang dengan susah payah dibangun Fuad. Para sejarawan memandang Fuad dengan lensa yang bercampur antara hormat dan kritik. Di satu sisi, ia adalah arsitek negara Mesir modern. Ia mendirikan Universitas Fuad, yang kini dikenal sebagai Universitas Kairo, dan memperjuangkan penggunaan bahasa Arab dalam pendidikan tinggi. Ia mengangkat harkat bangsa Mesir dengan simbol-simbol kemerdekaan dan mengukuhkan identitas nasional yang selama berabad-abad direndahkan oleh kekuasaan asing. Namun di sisi lain, Fuad juga seorang penguasa yang keras kepala dan otoriter. Ia mempermainkan konstitusi seperti film di papan catur. Ia membubarkan parlemen berkali-kali, mencabut hak-hak partai politik, dan mengawasi pers dengan ketat. Sebagian menganggapnya gagal membangun fondasi demokrasi yang sehat. Ia lebih memilih stabilitas istana daripada kebebasan rakyat. Inggris, meski secara formal mengakui kemerdekaan Mesir pada masa Fuad, masih menguasai urusan militer dan keamanan terusan Suez, maka banyak yang berkata bahwa Fuad hanya merdeka di atas kertas sementara. Bayang-bayang Inggris masih menyelimuti istananya. Mesir terus melangkah. Farouk naik tahta, lalu dijatuhkan dalam kudeta militer oleh Gamal Abdel Nasser. Pada tahun 1952, monarki dihapuskan. Republik lahir. Foto-foto para raja diturunkan dari dinding istana, dan nama-nama jalan berganti. Bahkan makam Fuad pun nyaris terlupakan, tersembunyi di balik lembar-lembar sejarah yang kini berbicara tentang revolusi dan rakyat. Namun sejarah, seperti gurun, tidak pernah benar-benar mengubur segalanya. Nama Fuad I tetap hidup dalam berbagai bentuk, dalam nama universitas, dalam buku-buku pelajaran, dalam bangunan tua bergaya Eropa yang masih berdiri di Kairo. Ia tetap menjadi raja pertama Mesir modern. Sosok yang berdiri di ambang dua dunia, tradisi Ottoman dan kebangkitan Arab, ketundukan kolonial dan cita-cita nasional. Warisan seorang raja. Apa yang diwariskan Fuad I kepada bangsanya? Kemerdekaan simbolik Mesir. Ia adalah raja pertama yang memerintah Mesir dengan gelar raja Mesir dan Sudan setelah pengakuan Inggris. Walau kemerdekaan sejatinya masih terbatas, Konstitusi Mesir tahun 1923, sebuah kerangka hukum modern yang menjadi dasar politik selama 2 dekade. Walau sering ia langgar sendiri. Universitas Nasional. Ia mendorong berdirinya Universitas Fuad I sebagai wadah kebangkitan intelektual bangsa Mesir dan perlawanan terhadap dominasi budaya asing. Identitas nasional. Dalam masa transisi dari kekuasaan asing menuju kemerdekaan, Fuad menanamkan kebanggaan sebagai bangsa Mesir di tengah elit dan rakyat. Namun warisannya yang terbesar mungkin bukan bangunan atau undang-undang, melainkan pelajaran bahwa modernisasi dan kekuasaan adalah dua pedang bermata ganda. Fuad ingin membawa Mesir ke masa depan tanpa kehilangan kendali, dan di sanalah ia gagal. Ia membuka pintu perubahan, tetapi takut berjalan terlalu jauh. Ia mendambakan kekuatan absolut di zaman yang mulai berpihak kepada suara rakyat. Di akhir hayatnya, konon Fuad pernah berkata kepada penasehat kepercayaannya, "Kerajaan adalah taman. Bila terlalu banyak tangan yang menanam, pohon-pohonnya akan mati. Tapi jika hanya satu yang menyiram, ia akan kelelahan sebelum bunga mekar." Mungkin ia sadar, terlalu banyak ia kendalikan. Dan mungkin ia tahu, sang waktu akan menumbangkan segalanya termasuk mahkota emas yang ia perjuangkan seumur hidup. Tetapi selama sungai Nil mengalir, nama Fuad akan terus dibisikkan angin gurun. Sebagai raja pertama, sebagai pemimpin yang keras, dan sebagai tokoh yang membawa Mesir ke ambang kemerdekaan. Sejarah akan menghakimi kita bukan hanya karena kemenangan, tetapi juga karena ketakutan yang kita sembunyikan. Aku mencintai rakyatku, tetapi kekuasaan mengharuskan aku memilih stabilitas daripada kebebasan. Membangun negara dari puing kekaisaran lama adalah seperti menanam pohon di pasir. Akar harus kuat atau angin akan mencabutnya. Seorang raja bukan hanya pemimpin di istana, tetapi ayah bagi tanah yang luka dan rakyat yang mencari harapan. Aku lebih memilih kerajaan yang tenang di bawah satu suara daripada
kekacauan dalam 1000 suara yang saling memekik. Mereka menyebut Mesir telah merdeka, tetapi aku tahu betul, bayang-bayang siapa yang masih berdiam di balik jendela istana Inggris memang memberi pengakuan, namun mereka tidak pernah benar-benar pergi, mereka hanya mengubah wajahnya dari cambuk menjadi pena, dari pasukan menjadi konsesi. Maka, tugasku bukan sekadar menjadi raja, tapi menjadi penjaga perbatasan antara kebohongan dan kebangkitan. Selama penjajahan, Mesir dibuat buta terhadap dirinya sendiri. Aku mendirikan universitas bukan demi kebanggaan istana, tapi demi membuka mata bangsa ini. Tak akan ada kemerdekaan sejati jika otak bangsa ini masih berkiblat ke London atau Paris untuk berpikir pendidikan adalah pasukan yang tak bersenjata, tetapi mampu merebut kembali harga diri yang telah lama dirampas. Orang melihat raja dalam pesta, dalam sorak-sorai, dalam parade, tapi mereka tak melihat malam-malam panjang ketika aku berbicara hanya dengan bayanganku di cermin. Seorang raja sejati tidak boleh menunjukkan keraguan, tidak boleh menunjukkan kelemahan, maka aku belajar menjadi batu di antara ombak dan api di antara bayangan.